Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Gimana nih cuacanya di daerah teman-teman semua? Di hari ini di daerah aku tuh siangnya cerah, agak gerah, tapi tuh pas sore harinya tuh turun hujan. Padahal ini udah bulan Mei ya, tapi ya nggak apa-apa gitu buat biar suasananya makin adem. Nah hari ini seperti biasa aku share kegiatan aku sehari-hari. Memang di sini aku nikmatin banget ya setiap kegiatan yang aku miliki, meskipun aku hanya sebagai ibu rumah tangga dan kegiatannya seputar kegiatan yang ada di rumah. Namun meskipun sebagai ibu rumah tangga, di sini juga kadang-kadang aku kayak menjaga segala sesuatunya, entah menjaga penampilan, menjaga berusaha maksudnya ya, berusaha mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, tanggung jawab dengan baik, pokoknya dinikmati juga dengan enjoy agar aku juga happy di sini. Nah, by the way teman-teman, di sini juga nanti aku akan membahas tentang seputaran hidup minimalis, dan tema yang aku akan bahas adalah kayak tema self love gitu ya, mencintai diri sendiri. Terus juga tema inti yang aku akan bahas di sini adalah 5 cara menjadi pribadi yang menarik meskipun tidak cantik. Pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Setiap pria pasti juga memiliki ketampanan dan juga kelebihannya masing-masing. Tidak terkecuali juga wanita ya. Setiap wanita pasti memiliki kecantikannya masing-masing. Setiap wanita itu cantik. Namun, kadang-kadang di satu sisi kita juga ada rasa insecure atau merasa, aku ini kok nggak cantik, nggak kayak seperti orang-orang lainnya gitu ya. Jadi di sini aku akan membahas gimana sih caranya menjadi pribadi yang menarik meskipun tidak terlihat atau tidak merasa cantik. Dari yang pertama yaitu dengan penampilan. Penampilan yang menawan akan menambah seseorang menjadi terlihat lebih menarik. Penampilan di sini tidak harus mewah atau wah asal rapi. Penampilan yang nyaman sesuai dengan karakter akan terlihat lebih menawan karena kita nyaman dengan penampilan yang kita sukai. Karena di sini juga meskipun wanita ada beberapa karakter ya, yang contohnya wanita dengan karakter feminim, girly, dengan menyukai barang-barang fashion maupun pakaian dengan warna yang feminim juga seperti warna pink, pastel, ungu, dan lain-lain. Ada juga perempuan atau wanita yang memang karakternya lebih maskulin, ada juga yang lebih formal gitu ya, ada yang menyukai kesimpelan, pribadi yang lebih simpel gitu, bisa disesuaikan aja dengan karakter masing-masing kita. Yang penting dengan karakter yang kita miliki, kita mencintai dan juga bisa berpenampilan sesuai dengan karakter yang kita miliki. Tentu saja di sini harus diimbangi dengan kerapihan dan juga kebersihan ya. Salah satu faktor nunjang supaya atau agar kita terlihat lebih menarik yaitu dengan pola hidup bersih dan juga wangi. Karena orang-orang biasanya lebih suka menyukai orang yang wangi juga kan. Pilihlah juga parfum ataupun minyak wangi sesuai dengan karakter masing-masing. Lalu cara yang kedua agar bisa menjadi pribadi yang lebih menarik meskipun tidak terlihat cantik yaitu dengan mencintai diri sendiri. Bersyukur dengan apa yang dimiliki. Contohnya, dianugerahi rambut lurus maupun keriting itu sebenarnya sama indahnya kok. Kulit putih maupun sama matang ternyata juga sama cantiknya. Yang penting apa yang telah kita miliki ini dirawat dengan baik. Sesuatu yang terawat, bersih, dan juga dihargai diri sendiri pasti akan memunculkan sesuatu yang berbeda, akan memancarkan sesuatu yang terlihat lebih menarik di mata orang lain. Kadang-kadang memaksakan untuk mengubah bentuk dari apa yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita juga belum tentu cocok di dalam tubuh kita ya. Misalnya orang dengan rambut yang ikal terus pengen merubahnya ke dalam rambut yang lurus, kadang-kadang tuh bisa kurang cocok dengan rahang maupun dengan bentuk tubuh yang dimiliki. Jadi mulai sekarang sepertinya lebih baik merawat dan juga menonjolkan apa kelebihan yang kita miliki daripada mengubah bentuk atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya merubah bentuk pun tidak apa-apa kalau memang dirasa cocok dan kita suka ya. Jadi tergantung senyamannya apa yang kita miliki atau apa yang kita rasakan. Cara yang ketiga mengubah pribadi menjadi lebih menarik meskipun merasa tidak cantik yaitu dengan pembawaan diri.
Mampu membawa diri dengan baik adalah kunci terpancarnya kecantikan dari dalam atau yang biasa disebut inner beauty. Pembawaan yang tenang, berbicara pada tempatnya, bersikap santun akan membuat dirimu jauh lebih menarik. Memiliki pandangan yang luas maupun ilmu pengetahuan yang luas dan mampu menjabarkannya dalam public speaking yang baik, tentu itu semua akan menjadi daya tarik lebih pada personality yang kita punya. Tidak semua orang itu menilai kecantikan orang lain atau menilai kecantikan wanita dari apa yang tergambar di wajahnya atau apa yang ada di dalam tubuhnya. Tubuh yang body goals ataupun semampai wajah yang cantik, kalau tidak diimbangi dengan behavior ataupun pengetahuan dan juga cara membawa diri yang baik, kadang-kadang terkesan lebih membosankan. Tapi beda dengan orang-orang yang mungkin kadang fisiknya biasa aja, tapi dia mampu membawa dirinya dengan baik, mampu bersikap, justru itu akan membawa daya tarik yang lebih. Kadang-kadang kita lebih nyaman ngobrol sama orang-orang yang seperti itu kan, obrolannya itu nyambung, juga terkesan tidak tulalit gitu ya. Lanjut, cara yang keempat menjadi pribadi yang menarik meskipun tidak merasa cantik, yaitu dengan memiliki empati tinggi, peduli kepada sekitar, tidak acuh dan bisa membaur pada lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sosial yang dimiliki. Menjadi pendengar yang baik saat orang lain bercerita, memahami apa yang dirasakan orang lain, mampu menjaga rahasia sebagai integritas diri terhadap hubungan yang dibangun dengan orang lain. Dengan karakter tersebut, otomatis menjadi nilai tambah ataupun value yang kita miliki ini akan menjadi lebih meningkat di mata atau di mata penilaian orang lain. Nah, hal ini juga akan menambah daya tarik kita terhadap pandangan orang lain. Orang-orang dengan kepedulian yang tinggi juga lebih diminati daripada orang-orang yang acuh ataupun tidak peduli terhadap lingkungan tempat tinggal sekitar maupun lingkungan sosial yang dimiliki. Cara yang kelima menjadi pribadi yang menarik meskipun merasa tidak cantik, yaitu dengan positive vibes. Orang-orang yang mampu menghidupkan suasana, menjadi penengah, menjadi penerang, solutif akan masalah yang sedang terjadi atau ada di lingkungannya, memandang segala sesuatu dari sisi yang positif, lebih disukai daripada orang-orang yang gemar mengeluh, senang mengumbar masalah yang dimilikinya ke publik, serta orang-orang yang gemar menaruh pandangan yang buruk terhadap sesuatu hal. Jadi mulai dari sekarang kita bisa menjadi orang yang positive vibes agar cara pandang atau pola pikir kita juga semakin jernih, kita bisa berfokus untuk hal-hal yang baik saja. Orang-orang dengan positive vibes ini juga lebih disukai ya daripada orang-orang yang toksik atau gemar mencari keonaran pada lingkungan sosial mereka. Jadi, be a positive vibe person ya, karena menjadi seseorang dengan vibes yang positif otomatis akan memberikan dampak yang baik bagi diri kita sendiri juga kepada lingkungan. Tentu saja ini akan menambah relasi yang baik ataupun menjadikan interaksi sosial kita terhadap orang lain juga akan semakin baik. Kurangi juga hal-hal yang negatif seperti kegiatan bergosip maupun menggibah orang lain. Nah teman-teman, itu dia kelima cara menjadi pribadi yang menarik meskipun kita kadang gak merasa cantik secara fisik. Tapi kadang-kadang kecantikan dari dalam juga akan terpancar dan mampu mengcover fisik yang kita punyai. Lebih baik menjadi orang yang biasa-biasa aja, namun bawaan dan pribadi yang kita bawa bisa berpengaruh atau berdampak yang baik untuk lingkungan di sekitar kita maupun berdampak baik kepada diri kita sendiri. Teman-teman lanjut ya, ini tuh kegiatan siang menuju sore hari sih sebenarnya. Di sini aku tuh udah mandi, makanya udah ganti baju. Terus seperti biasa ngerjain ya kerjaan yang ada ya. Namanya setiap ibu rumah tangga pasti kerjaannya tuh hampir sama. Meskipun kita beda daerah, beda rumah, ya beda kebiasaan dan beda karakter, tapi pasti setiap ibu rumah tangga punya kegiatan yang seperti ini ya. Contohnya mencuci piring, ngurusin rumah, pokoknya itu semua harus kita jalani dengan nikmat, harus kita jalani dengan enjoy. Karena kalau kita merasa terpaksa atau tertekan melakukannya, rasa capek justru akan berkali-kali lipat hinggap. Beda ceritanya ketika kita bisa enjoy, menikmati segala aktivitas yang kita miliki sehari-hari
nantinya tuh akan ada rasa bahagia dan happy gitu ya, karena hormon yang membahagiakan itu justru kan akan membuat diri kita juga jauh lebih awet muda ya katanya, insya Allah. Kemarin juga ada bunda siapa ya, aku lupa namanya, kalau nggak salah bunda Nina gitu ya, kasih pertanyaan juga, tapi nanti insya Allah aku bahas di video-video berikutnya ya bunda. Ini dari perspektif aku, mudah-mudahan nanti juga bisa memberikan solusi. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bermanfaat dan juga bisa menemani waktu teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Mudah-mudahan gak bosen ya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.